Selanjutnya, penguraian vektor. Penguraian vektor adalah menguraikan sebuah vektor menjadi dua buah vektor komponen yang saling tegak lurus. Misalkan kita memiliki koordinat x, y seperti ini. Kemudian ada vektor A yang membentuk sudut theta terhadap sumbu x. Nah, kita akan menguraikan vektor A menjadi dua buah vektor komponen yang saling tegak lurus, yaitu AX dan AY. Yang pertama, kita buat bayangan dari vektor A terhadap sumbu X. Nah, dari A akan muncul vektor komponen AX, di mana pangkal vektor komponen AX itu berhimpit pada pangkal vektor A, sedangkan ujung vektor komponen AX itu lurus dengan ujung vektor A. Kemudian vektor A juga kita buat bayangan ke sumbu Y menjadi vektor komponen Y. Nah, vektor komponen AY, di mana pangkal vektor komponen AY berhimpit dengan pangkal vektor A dan ujungnya lurus dengan ujung vektor A. Kemudian, bagaimanakah menentukan nilai AX dan AY? Dalam gambar ini, AX berada di samping sudut theta, sedangkan vektor A berlaku sebagai sisi miring karena dia berada di depan sudut siku-siku. Sehingga antara AX dan A bisa dibuat hubungan sebagai cos theta sama dengan AX dibagi A. Sehingga nilai AX kita bisa nyatakan sebagai AA dikali cos theta. Begitu pula dengan AY. AY berada di depan sudut theta, sehingga bisa kita tulis hubungan sin theta sama dengan AY per A, atau AY sama dengan A dikali sin theta. Dan hubungan antara AX dan AY juga bisa kita tulis sebagai hubungan theta sama dengan anti tangen dari AY per AX. Misalkan sebuah partikel bergerak dengan momentum 30 kg meter per detik membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Uraikanlah vektor momentum tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang perlu kita lakukan pertama adalah membuat bayangan dari P ke sumbu X dan ke sumbu Y. Dari P ke sumbu X akan membentuk vektor komponen PX dan dari P ke Y akan membentuk vektor komponen PY. Berapakah nilai PY dan PX? PY sama dengan P sin theta, di mana P adalah 30 kg meter per detik dan tetanya adalah 60 derajat. Jadi PY sama dengan P dikali sinus 60 derajat. Di mana P bernilai 30 dan sinus 60 derajat adalah setengah akar 3, sehingga PY sama dengan 30 dikali setengah akar 3, sehingga PY sama dengan 15 akar 3 kg meter per detik. Kemudian untuk PX sama dengan P cos theta dengan P 30 dan theta 60, sehingga PX sama dengan P dikali cos 60 derajat. Nilai cos 60 derajat adalah setengah, sehingga PX sama dengan 30 dikali setengah, sehingga PX sama dengan 15 kg meter per sekon. Selanjutnya, bagaimanakah menentukan resultan menggunakan metode penguraian vektor?
Misalkan kita memiliki 3 buah vektor F1, F2, dan F3 seperti ini, di mana F1 membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, F2 membentuk sudut beta terhadap sumbu X, dan F3 membentuk sudut gamma terhadap sumbu X. Yang pertama perlu kita lakukan adalah membuat bayangan dari masing-masing vektor ke sumbu X dan sumbu Y. Pada F1 akan membentuk vektor komponen F1X dan F1Y. Dari vektor F2 akan membentuk komponen vektor F2X dan F2Y. Dari vektor F3 akan membentuk vektor komponen F3Y dan F3X. Kemudian, setelah ditemukan F1X hingga F3Y, yaitu 6 komponen vektor, maka masing-masing dicari nilainya dengan metode yang seperti tadi. Setelah ditemukan semuanya, kita jumlahkan resultan vektor di masing-masing sumbu. Pada sumbu X adalah sigma Fx sama dengan F1X ditambah F2X ditambah F3X dan seterusnya. Kemudian di sumbu Y adalah sigma Fy sama dengan F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y dan seterusnya. Apabila di sini ada 5 atau 6 vektor, maka yang dijumlahkan pun ada 6 vektor Fx dan 6 vektor Fy. Apabila ada 10 vektor, berarti ada 10 vektor Fx dan 10 vektor Fy. Dan seterusnya, tergantung berapa vektor yang bekerja di sana. Setelah diperoleh resultan komponen vektor pada masing-masing sumbu, yaitu sigma Fx dan sigma Fy, yang perlu kita lanjutkan adalah menentukan resultannya, yaitu karena antara sigma Fx dan sigma Fy membentuk sudut 90 derajat, maka kita bisa menggunakan rumus resultan vektor untuk vektor yang saling tegak lurus, yaitu R sama dengan akar dari kuadrat sigma Fx ditambah kuadrat dari sigma Fy. Dan arah resultannya bisa kita nyatakan dengan theta sama dengan antitangan dari sigma Fy dibagi sigma Fx. Misalkan kita memiliki partikel yang dikenai 3 buah gaya, yaitu gaya F1, F2, dan F3, di mana F1 sebesar 25 Newton membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X positif, F2 sebesar 15 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X negatif, dan F3 membentuk dan F3 sebesar 26 Newton searah dengan sumbu Y negatif. Tentukanlah resultan ketiga gaya tersebut. Yang pertama, kita gambarkan dulu F1, F2, dan F3. Setelah digambarkan, kita buat bayangan vektor masing-masing. Pada F1 akan membentuk komponen vektor F1X dan F1Y. Pada F2 akan bentuk vektor komponen F2X dan F2Y. Dan F3 akan membentuk vektor komponen F3X dan F3Y. Ya, kita menentukan komponen vektor dari masing-masing F1, F2, dan F3. F1 membentuk vektor komponen menjadi F1X dan F1Y. F1X adalah F1 dikali cos 53 derajat, di mana F1 adalah 25, cos 53 derajat adalah 0,6, sehingga F1X adalah 15 Newton. Kemudian F1Y adalah F1 sinus 53 derajat, di mana F1 adalah 25, sinus 53 derajat adalah 0,8, sehingga
F1Y adalah 20 Newton. Kemudian F2-nya menjadi F2X dan F2Y. F2X sama dengan F2 cos 37 derajat. F2-nya 15, cos 37 derajat adalah 0,8, sehingga F2X adalah 12 Newton. Kemudian F2Y sama dengan F2 sinus 37 derajat, yaitu 15 dikali 0,6, yaitu 9 Newton. Kemudian F3 menjadi F3X dan F3Y. F3X adalah F3 dikali cos 90 derajat. F3-nya adalah 26, cos 90 derajat adalah 0, hingga F3X adalah 0. F3Y sama dengan F3 sinus 90 derajat, yaitu 26 dikali 1, hasilnya F3Y sama dengan 26 Newton. Nanti kita telah menentukan vektor komponen untuk masing-masing F1, F2, dan F3. Jadi F1X adalah 15 Newton ke kanan, F1Y 20 Newton ke atas, F2X 12 Newton ke kiri, F2Y 9 Newton ke atas, F3X 0, dan F3Y adalah 26 Newton ke bawah. Selanjutnya, kita menentukan resultan vektor komponen untuk masing-masing sumbu. Yang pertama, dari sumbu X adalah sigma Fx sama dengan F1X dikurangi F2X ditambah F3X. Kenapa F2X menggunakan tanda minus? Karena di sini F2X itu mengarah ke kiri, jadi kita tulis minus. Sigma Fx sama dengan 15 dikurangi 12 ditambah 0 sama dengan 3 Newton ke kanan. Untuk sumbu Y, berarti kita menjumlahkan semua vektor komponen yang terletak pada sumbu Y, yaitu F1Y, F2Y, dan F3Y. Berarti sigma Fy sama dengan F1Y ditambah F2Y dikurangi F3Y. Kenapa F3Y di sini menggunakan tanda minus? Karena F3Y mengarah ke bawah. Sigma Fy sama dengan 20 ditambah 9 dikurangi 26. Sigma Fy sama dengan 3 Newton ke atas. Bisa kita gambarkan di sumbu koordinat kartesius, sigma Fx 3 Newton ke kanan dan sigma Fy 3 Newton ke atas. Kemudian bisa kita gambarkan resultannya. Demikian membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Berapakah nilai resultannya? Karena sigma Fx dan sigma Fy membentuk resultan yang saling tegak lurus, maka kita bisa menentukan resultannya dengan rumus vektor yang saling tegak lurus, yaitu R sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi R sama dengan akar dari kuadrat sigma Fx ditambah kuadrat sigma Fy. R sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat, R sama dengan 3 akar 2 Newton. Kemudian bagaimana dengan arahnya? Arahnya adalah theta sama dengan anti tangan dari sigma Fy dibagi sigma Fx. Theta sama dengan anti tangan dari sigma Fy nya 3, sigma Fx nya juga 3, berarti anti tangan dari 1 yaitu 45 derajat.